Halo Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru gabung dengan YouTube channel aku ucapin selamat datang. Dan jika Bunda suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke Bun, nah di video kali ini aku tuh mau share tentang pengalaman aku gimana sih cara aku ngadepin anak aku yang GTM. Karena sekarang tuh umurnya tuh kan udah mau 2 tahun tentunya. Aku udah pernah ngalamin beberapa fase ataupun beberapa kali gitu anak aku GTM. Nah, selain itu aku juga mau ngasih share tentang pengalaman aku, penyebab dari anak GTM, juga solusinya yang pernah aku pelajari, pernah aku baca-baca, kemudian aku lakukan agar anak aku tuh terhindar dari GTM. Oke Bun, nah yang pertama yang penyebab dari anak GTM yang pastinya ini sudah lumrah banget ya di kalangan ibu-ibu, pasti juga pada tahu. Salah satu penyebab dari anak GTM yaitu salah satunya tumbuh gigi. Nah kenapa sih dari tumbuh gigi ini bisa menyebabkan anak GTM, bisa menyebabkan anak tuh nggak mau makan gitu, nggak mau makan apapun gitu kan. Nah sebenarnya yang aku dapatkan informasi dari dokter anak, karena waktu itu anak aku juga pernah GTM dan dia tuh sampai harus konsultasi gitu karena memang nggak mau makan sama sekali. Nah ternyata pas dicek waktu itu kebetulan kata dokternya GTM-nya karena tumbuh gigi. Nah kenapa bisa karena tumbuh gigi itu anak tuh nggak mau makan? Ternyata kata dokternya kalau misalkan lagi tumbuh gigi itu tuh biasanya tuh si gusinya tuh sensitif, apalagi kalau misalkan kena makanan yang keras-keras. Nah itu tuh bisa menyenggol si gusinya itu. Makanya kalau misalkan anak GTM karena tumbuh gigi, salah satu solusinya yaitu dengan menurunkan tekstur dari makanan anak. Nah kebetulan anak aku tuh umurnya tuh waktu itu pas konsultasi pas lagi GTM kali itu pas umurnya udah lebih dari 1 tahun. Jadi waktu itu makanannya tuh udah nasi, nggak bubur lagi, nggak pure lagi. Kata dokternya waktu itu coba untuk turunkan tekstur. Nah dari sana aku langsung coba ngikutin saran dari dokternya. Waktu itu anak aku 3 hari tuh benar-benar susah makan. Pas aku turunin tekstur, kali itu aku nurunin teksturnya dengan bubur dan alhamdulillah anak aku bisa makan, masuk makan. Dan memang entah kenapa waktu itu pas langsung aku kasih bubur tuh anak aku tuh mau-mau aja. Mungkin karena dengan bubur itu kan teksturnya tuh lebih lembut gitu kan, nggak kayak nasi, jadi nggak mengganggu si gusinya itu. Nah selain itu, selain bubur, kita juga ngasih makanan yang lembut-lembut lainnya seperti puding, kemudian pure dari buah-buah, dan itu juga merupakan salah satu rekomendasi yang dokter anak sarankan waktu itu. Kemudian salah satu penyebab dari GTM yang pernah anak aku alamin gitu yaitu bosen dengan makanan tertentu. Selain bosen dengan makanannya, dia juga bosen dengan teksturnya. Kayak misalkan nih waktu itu pernah tuh anak aku kan udah makan nasi ya waktu itu pas udah 1 tahun lebih gitu. Dia tuh udah makan nasi. Nah tiba-tiba dia tuh gak mau makan gitu, padahal dia gak sakit sama sekali. Dia pas aku cek juga giginya tuh gak ada yang lagi tumbuh. Nah yang aku pelajari dan aku ketahui juga waktu itu, kalau misalkan anak tuh GTM karena bosen dengan makanan tertentu ataupun karena teksturnya, coba untuk ganti makanan dengan yang sejenisnya. Kayak misalkan karbo dengan karbo, kemudian protein dengan protein, atau misalkan buah-buahan dengan buah-buahan. Nah itu coba diganti atau divariasikan. Atau misalkan kalau misalkan anaknya tuh belum naik tekstur tuh, coba kita naikin teksturnya sedikit. Barangkali memang dia tuh butuh tekstur yang berbeda dari sebelumnya. Karena kita juga sebagai ibu ya pastinya juga tentu kita juga harus tahu kan tahapan-tahapan untuk tekstur makanan yang masuk ke dalam mulut anak. Nah pengalaman aku waktu itu, anak aku juga nggak mau makan ya, pernah nggak mau makan gara-gara hal itu. Waktu itu biasanya tuh karbonya tuh anak aku tuh makan nasi. Nah aku cobalah dikasih kentang goreng, dan ternyata memang bener Bun, pas dikasih kentang goreng tuh dia mau-mau aja. Tapi pas aku kasih nasi lagi, dia belum mau. Tapi lama-kelamaan pas dia udah mulai merasa nyaman lagi dengan makanan yang lamanya, alhamdulillah nasinya tuh bisa masuk lagi. Nah selain itu
kayak misalkan protein hewani, misalkan nih bunda di rumah tuh kayak sering banget ngasih makanan ke anak tuh proteinnya tuh kayak telur. Nah, coba nih kasih protein lainnya kayak misalkan ikan, udang, ataupun dengan daging-daging lainnya. Yang ketiga, salah satu penyebab dari GTM yang pernah anak aku alamin yaitu karena kekurangan zat besi. Nah, ini juga penting banget, Bun, zat besi. Dulu aku tuh nggak sampai kepikirannya kalau misalkan anak aku tuh bakalan kekurangan zat besi. Itu ketahuannya tuh waktu anak aku tuh pas ke dokter. Waktu itu kan sakit ya, kayak sakit panas kalau nggak salah waktu itu. Pas ke dokter, dokternya tuh bilang ini adiknya kayak pucat, kita cek lab aja ya. Nah, waktu itu anak aku langsung diambil sampel darahnya buat dicek kayak zat besinya dan lain-lainnya. Nah, ternyata pas waktu itu zat besinya tuh tidak mencapai rata-rata, jadi zat besinya tuh kurang. Nah, sehingga waktu itu anak aku susah ataupun makannya tuh kayak sedikit gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Bun, hubungan dari kekurangan zat besi ataupun anemia menjadikan anak kita tuh GTM? Setauku yang aku baca, kalau misalkan anak kita tuh kekurangan zat besi ataupun anemia itu tuh dapat mengurangi indera perasanya. Nah, mungkin karena indera perasanya tuh kurang peka ataupun berkurang gitu, jadi dia tuh tidak ada nafsu untuk makan, sehingga menyebabkan anak tuh jadi GTM. Nah, lalu apa sih solusi kalau misalkan anak kita tuh ternyata memang GTM-nya tuh karena dia tuh anemia ataupun kekurangan zat besi? Nah, yang aku dapatkan informasi dari dokter, kalau misalkan anak kita tuh anemia ataupun kekurangan zat besi, coba kita penuhi asupan nutrisinya dengan banyak protein kayak daging-daging merah ataupun hati ayam ataupun daging sapi, dan makanan lainnya yang mengandung zat besi tinggi kayak gitu. Nah, kemudian penyebab selanjutnya, salah satu penyebab dari anak aku GTM yang pernah aku alamin yaitu karena feeding rules yang kurang tepat. Nah, salah satunya yaitu karena jamnya tuh kurang tepat. Kadang aku memberikan makanan anak aku tuh ketika dia tidak lapar ataupun dalam keadaan kenyang. Nah, sehingga kalau misalkan anak kita tuh dalam keadaan kenyang tapi kita memberikan makanan, nah pastinya anak kita tuh bakal tutup mulut karena dia merasa perutnya tuh kenyang. Sehingga ketika anak kita tuh mau mengawal MPASI, kita juga harus benar-benar memperhatikan feeding rules-nya. Karena pengalaman aku, kalau misalkan feeding rules-nya tuh kurang tepat, itu tuh ketika anak makan tuh kadang dia tuh masih dalam waktu ataupun masih dalam keadaan kenyang, sehingga anak tuh tidak mau masuk makan. Nah, kalau misalkan GTM-nya tuh gara-gara anak kita tuh ternyata sudah kenyang dan dia tuh memberikan sinyal-sinyal tertentu, maka cobalah untuk memberikan anak kita makan tuh ketika dia benar-benar lapar. Nah, sebenarnya menurut aku yang sepengalaman aku gitu yang aku rasakan, memang hal ini tuh agak susah kalau misalkan kita memberikan anak kita tuh makan ketika dia kenyang, karena terkadang kalau misalkan anak kita tuh benar-benar lapar, yang dia inginkan tuh susu bukan makanan. Tapi karena hal itu kita nih yang aku alami gitu ya, sebagai ibu harus mencoba untuk tegaan gitu kan sama anak. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan terlalu banyak memanjakan anak. Jadi kita coba untuk benar-benar memperhatikan disiplinnya makan kepada anak. Nah, kalau misalkan itu udah berhasil, insya Allah kedepannya juga anak juga nggak akan susah lagi buat makan ataupun terhindar lagi dari GTM. Nah, mungkin itu adalah beberapa penyebab dari GTM yang pernah anak aku alamin dan beberapa solusi yang pernah aku usahakan biar anak aku tuh keluar dari zona GTM. Nah, selain itu pun yang aku ikhtiarkan, yang aku usahakan biar anak aku tuh nggak terjadi GTM lagi, yaitu salah satunya tidak membiasakan anak tuh makan sambil bermain. Karena kalau misalkan kita tuh membiasakan anak makan sambil bermain ataupun sambil nonton, nah itu tuh biasanya tuh nantinya tuh bakalan jadi kebiasaan. Kayak misalkan nih anak kita tuh biasanya tuh sambil nonton, tapi pas kita di luar dia tuh nggak bisa nonton. Nah, biasanya tuh nanti tuh pas di luar tuh dia tuh susah makan karena kebiasaannya tuh kalau dia makan tuh dia sambil nonton. Terus selain itu yang aku ikhtiarkan agar anak aku tuh terhindar dari GTM, yaitu aku tidak membiasakan anak aku tuh untuk minum gula yang berlebih. Memang itu nggak boleh sama sekali kan, karena kalau misalkan anak kita tuh
kebanyakan minum gula yang berlebih, kayak misalkan nih anaknya tuh makan karbo misalkan ya, pokoknya makanan berat gitu, disambi dengan minuman yang gulanya tuh tinggi. Nah itu tuh biasanya kalau misalkan minuman yang gulanya tuh tinggi memberikan efek kenyang yang palsu gitu. Jadi tidak disarankan anak kita tuh untuk meminum ataupun memakan makanan yang gulanya tuh kadar gulanya tuh tinggi. Oh iya Bun, salah satu penyebab lainnya yaitu anak kita nggak mau makan tuh salah satunya yaitu karena sakit. Nah biasanya karena nggak enak badan ataupun sakit ataupun perutnya nggak enak ataupun sedang menstruasi, nah biasanya tuh kayak kita aja Bun, orang-orang dewasa kalau misalkan lagi sakit tuh kadang ya lidah kita tuh terasa pahit ataupun gak enak makan, gak selera makan. Nah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab anak GTM. Nah selain itu saran dari aku nih, kalau misalkan nih bunda-bunda di rumah tuh udah melakukan berbagai cara gitu ya biar anak tuh terhindar dari GTM ataupun keluar dari zona GTM, tapi ternyata udah melakukan berbagai cara tetap aja nggak bisa, anak tuh nggak mau makan. Nah saran dari aku, bunda lebih baik konsultasikan aja ke DSA ataupun ke dokter anak biar bunda tuh lebih tahu apa sih sebenarnya penyebab dari GTM-nya anak bunda di rumah. Apalagi kalau misalkan anaknya tuh nggak mau makan sama sekali, nah itu tuh perlu banget dicek menurut aku, karena dulu juga pengalaman aku pernah tuh anak aku tuh nggak mau makan sama sekali selama 3 hari. Itu memang karena waktu itu anak aku lagi sakit, benar-benar sakit, panas, muntah, kemudian diare gitu. Itu dia nggak mau makan sama sekali, sampai pas abis makan dia tuh muntah, habis makan muntah. Waktu itu aku langsung ke dokter anak kan. Nah ternyata waktu itu kalau misalkan sampai sore tetap gitu, yang dimakan tuh keluar terus, pas udah dikasih obat itu waktu itu harus diinfus. Tapi alhamdulillahnya qadarullahnya pas udah dikasih obat, alhamdulillah sembuh, anak aku mau makan. Oke Bu, nah mungkin segitu dulu pengalaman dari aku. Sekali lagi ini adalah pengalaman yang pernah aku alamin, penyebab dari anak aku GTM dan solusi-solusi yang pernah aku usahakan biar anak aku tuh nggak GTM. Dan buat bunda di rumah yang sekarang anaknya tuh lagi GTM ataupun lagi susah makan, nggak mau makan gitu, semoga anaknya bisa cepat makan, karena mungkin ya Bun, setiap anak tuh beda-beda gitu ya kemauannya ataupun solusinya ataupun jalan keluarnya. Mungkin ya di aku yang tadi beberapa aku sebutin berhasil gitu ya mengeluarkan anak tuh dari GTM. Tapi mungkin ada juga di beberapa anak yang meskipun udah melakukan berbagai cara, tapi tetap aja nggak bisa gitu kan. Sekali lagi, ini adalah pengalaman aku. Dan jangan lupa jika bunda suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman bunda sekalian agar mereka juga gak ketinggalan tentang informasi ini. Bye-bye, semoga bermanfaat ya bun.